إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. Dunia semakin gaduh, kekerasan, bencana, dan konflik muncul silih berganti. Semua masalah tadi memasuki aspek-aspek personal seperti keluarga, pasangan, anak dan pekerjaan, serta lingkungan kita, yang membuat hidup semakin hilang arah. Bukankah semua ini sedang terjadi? Tidakkah kita mendambakan perubahan? Tapi sadarkah kita bahwa ada orang yang hadir di ruang perubahan untuk sekedar tersentuh dan menangis? Namun hanya sedikit yang bertanya, bagaimana agar perubahan ini bisa tetap hidup? Dalam sejarah Islam, yang membuat Utsman bin Affan mulia bukan karena ia punya harta. Saat sumurnya dibutuhkan, Utsman tidak bertanya apa keuntungannya buat saya. Ia justru bertanya, kalau bukan saya, lalu siapa? Sejarah tidak mengingat siapa yang hanya sekedar menikmati perjalanan. Sejarah selalu mengingat siapa yang punya peran untuk menopang. Titik balik adalah ruang, dan anggota STB adalah peran untuk memastikan perjalanan makna ini tidak berhenti di kita. Dalam setiap perjalanan besar, selalu ada dua jenis manusia. Mereka yang hanya hadir, dan mereka yang memastikan di belakang layar agar perubahan itu punya nafas yang panjang. Apakah kita sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Allah masih izinkan kita untuk kumpul lagi Bapak Ibu di pagi hari ini untuk kembali belajar sama-sama di ruang titik balik. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, semoga semuanya baik, semoga semua yang Allah takdirkan buat kita hari ini, kita sama-sama percayai itu adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu Ayah Bunda, mari sama-sama kita bersyukur terlebih dahulu atas hal-hal tadi yang saya sebutkan. Kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga makin kita bersyukur, makin Allah tambah kebaikannya, makin Allah tambah yang baik-baiknya. Bapak Ibu Ayah Bunda semua, yang kedua, salat serta salam mari sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semoga sebagai umatnya kita selalu punya semangat yang baik, punya girah yang terus menyala ya Bapak Ibu, untuk bisa terus menebarkan kebaikan, menebarkan kebermanfaatan ya. Kehadiran kita jadi manfaat dan jadi kebahagiaan buat orang-orang di sekitar kita insya Allah. Semoga semangat ini yang bisa terus kita turunkan, kita wariskan dan kita jaga, baik oleh kita ataupun generasi-generasi penerus kita nantinya ya insya Allah. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda semua,
Pertama-tama, seperti biasa, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berkontribusi lebih lanjut lagi di titik balik, karena insya Allah titik balik selalu menyediakan ruang dan tempat terbaik untuk sedekah Bapak Ibu, Ayah Bunda semua. Jadi yang mau sedekah pagi hari ini lewat titik balik, silahkan ya Bapak Ibu, boleh mungkin di scan barcode-nya atau salin nomor rekeningnya. Adakah Kang Zirjis bisa ditampilkan nomor rekeningnya dan barcode-nya, disilahkan yang mau langsung scan QR-nya boleh, atau mau salin nomor rekening yang sudah dikirim oleh Kadira di kolom chat juga silahkan ya. Barakallahu fikum, terima kasih banyak Bapak Ibu, jazakumullah khairan kathiran untuk setiap sedekah yang sudah Bapak Ibu Ayah Bunda titipkan. Kami berdoa dan kami memohon doa kepada Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Semoga apa-apa yang sudah dititipkan ini bisa kami manfaatkan sebaik mungkin dalam rangka memberikan hadiah terbaik kepada guru-guru kita gitu ya. Kita kasih eh, kontribusi terbaik terhadap guru-guru, mentor-mentor, coach ya, para pendamping yang sudah membersamai kita setiap harinya, dan semoga titik balik bisa terus berjalan sampai kapanpun ke depannya, dan ini semoga jadi legacy ya, jadi warisan kita insya Allah. Maka berkah selalu untuk kita semua, dan semoga Allah kembalikan setiap sedekah kepada Bapak Ibu Ayah Bunda semua dalam bentuk keberkahan ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, saya mau izin menginformasikan bahwa tanggal 11 dan 12 Juli insya Allah kita akan menyelenggarakan satu kelas eksklusif bersama Dr. Gustav Yanza. Ya, temanya adalah One Step Before Stroke. Ini kelas kolaborasi antara titik balik dan meaningful ways. Insya Allah kelas ini kami rancang dalam rangka tindakan preventif terhadap stroke ya, karena penyakit penyertanya bisa banyak ya Bapak Ibu, bisa hipertensi, bisa gula darah, bisa tiba-tiba kena serangan otak dan lain sebagainya gitu ya. Ini yang kemudian bisa sebenarnya kita antisipasi dengan bagaimana caranya menjaga tubuh kita, menjaga pikiran kita, dan insya Allah seperti biasa bersama dengan Dr. Gustav akan selalu dibahas bagaimana cara menjaga dan mengobati dari sisi medis atau tibun nabawi ya, yang disarankan oleh syariat Islam. Jadi silakan Bapak Ibu, Kadira sudah kirim link daftarnya di kolom chat. Yang mau isi waktu luang atau yang mau lebih jauh lagi belajar bersama Dr. Gustav Yanza di kelas ini, boleh diakses link pendaftaran yang sudah Kadira kirim ya. Barakallahu fikum, alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk yang sudah hadir pagi hari ini. Sudah ada 130-an orang yang sudah standby. Semoga semakin banyak lagi orang hadir gitu ya, semakin banyak lagi manfaat bisa kita terima sama-sama. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, ayo Bunda silakan sambil absen-absen boleh ya, sambil update-update kabar ya, dari mana saja yang sudah hadir, ada rencana apa setelah kajian pagi ini gitu ya, ada berita apa yang mungkin bisa dibagikan, atau ada doa-doa apa yang juga mau dibagikan di kolom chat silahkan ya. Ini semoga jadi salah satu ajang silaturahim kita pagi hari ini sebelum memulai kelas. Sambil ngeramein kolom chat, saya mau izin sapa-sapa guru kita yang sudah standby dari awal. Assalamualaikum Ustaz Israfil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, gimana kabarnya Ustaz, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Insyaallah, alhamdulillah. Semoga sehat selalu Ustaz dan berkah selalu ilmunya. Amin. Barakallah. Wafik barakallah. Izin Ustaz, pagi hari ini mungkin untuk mengawali kajian kita boleh ada pesan-pesan pembuka mungkin Ustaz kepada Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Harus sesuai tema nggak nih? Tidak harus ya Ustaz, seperti biasa. Nah, temanya dikasih dari munafik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim. At-Tahrim itu surat ke-66. Di sesudah ayat Qu anfusakum wa ahlikum nara itu. Allah ingatkan tentang ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, ayat ke-9. Wahai Nabi, jahidil kuffar, perangilah ataupun berjihadlah, lawanlah orang-orang kafir dan munafik. Jadi ada perintah. Jika tema yang diberikan oleh Kang Admin adalah sifat munafik yang jarang disadari, maka di dalam Quran itu kemunafikan itu harus kita lawan, harus kita perangi. Makanya insya Allah ya, 1 jam ke depan kita akan bahas
Karena ini perintah langsung dari Allah kepada baginda Nabi, jahidil kuffara wal munafiqina. Oke lah, kita tidak sedang bahas orang kafirnya, tapi kita akan bahas tentang orang munafik. Ya. Makanya orang-orang munafik ini harus diapakan? Waghluz alaihim. Lawan, berjihad melawan mereka, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Karena ini bukan kata Nabi, Allah yang perintahkan Nabi. Makanya ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Ya, waghluz alaihim itu sikap kita harus keras. Ya, kita harus benar-benar serius melawan kemunafikan. Maka tidak ada kitab suci, tidak ada satupun kitab yang membongkar kemunafikan yang lebih hebat dari Al-Quran. Tidak ada buku, tidak ada wahyu, ya, yang menceritakan munafik sampai ke akar-akarnya yang lebih mantap daripada Al-Quran. Kenapa Quran bisa begitu pede saat bicara munafik? Karena Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha mengetahui, Allah itu yang menciptakan kita. Makanya yuk insya Allah 1 jam ke depan kurang lebih kita akan lihat apa sih sifat-sifat munafik yang Allah sudah ceritakan. Yuk kita lawan jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Nah di sini nih poinnya, garis bawahnya, waghluz alaihim. Harus bersikap keras terhadap mereka. Kenapa? Karena tempat mereka neraka jahanam, dan itulah tempat seburuk-buruknya tempat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ya Bapak Ibu silahkan pesan pembukanya sudah luar biasa. Jadi sayang kalau kita nggak serius buat belajar pagi hari ini. Boleh disiapin catatannya Bapak Ibu ya. Dan dibuka mushaf Qur'annya insya Allah. Semoga nanti ada waktu untuk bisa bantu bacakan beberapa ayat seperti biasa. Insya Allah ya. Sambil siap-siap Bapak Ibu, seperti biasa kita nonton dulu. Kita saksikan satu video yang berikut ini. Pernahkah kau merasa hidup berjalan tanpa arah? Hari-hari terasa berat, seakan tak ada jalan keluar. Tapi justru di saat tergelap, Allah hadirkan cahaya. Dan saat itulah kita sadar, inilah waktunya kembali. Itulah makna dari titik balik, sebuah perjalanan batin untuk kembali menata langkah, mendengar suara hati, dan menemukan titik terang menuju cahaya. Bersama para pakar, pembimbing, dan sahabat perjalanan, kita akan belajar tentang makna kehidupan, spiritual, kesehatan, dan ilmu praktis lainnya. Karena setiap jiwa selalu punya kesempatan untuk menemukan titik balik. Baik Bapak Ibu, ayah bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, pada Ustadz Israfil, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini, kami persilahkan. Falyatafaddal alaihi mashkur. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahyikum bi tahiyatil Islam wa sallimukum bi ahsanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mic-nya belum dibuka lagi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa
ومن دعاء لا يسمع اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت. Ikhwatifiddin, hadirin, hadirat, teman-teman jamaah kajian online bersama Titik Balik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu di pertengahan bulan Muharram. Ya, bulan Muharram ini Allah sandingkan dengan namanya. Dalam hadis Nabi disebut dengan Syahrullah. Bulan Allah, Al-Muharram. Maka ayo bismillah di bulan yang mulia, di bulan yang bagus ini, ya tentunya semua bulan bagus, setiap hari pun bagus. Ya, kita gunakan untuk hari-hari kita diisi dengan yang bermanfaat. Tadi sudah kita mohon pada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Jadi di antara sunnah Nabi adalah setiap pagi memohon pada Allah ilmu yang bermanfaat. Kayak ilmu yang bermanfaat itu ya diamalkan. Dan ketika kita belajar Quran, Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Makanya di sini peran orang tua harus hadir ya ketika anaknya cuti sekolah, liburan. Jangan kita cuman hanya melihat mereka liburan, tidak. Tapi ajak mereka murajaah, ajak mereka apa yang mereka pelajari selama sekolah, ya, tanyakan ke mereka. Karena Rasulullah katakan yang terbaik itu bukan yang belajar Quran saja, tapi mengajarkannya. Ya, jadi proses mengajarkan Quran, kita kalau dari sejak anak-anak itu masih muda, masih kecil, kita sudah biasakan, insya Allah sudah terbiasa ketika besar. Kalau kita kan belum, besar-besar baru belajar Quran. Mengajarkannya kan belum tahu kapan. Makanya yuk kita latih anak-anak supaya mereka terbiasa. Ya, seperti mahalnya mereka terbiasa dengan gadget. Ya. Alhamdulillah, munafik. Munafik itu artinya apa? Ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu di Arab Saudi ada terowongan. Dalam bahasa Arab disebut nafak. Terowongan itu disebut nafak. Kenapa? Karena terowongan itu nggak mungkin buntu. Ya, terowongan itu ada pintu masuknya, nanti di sana ada pintu keluarnya. Makanya asal kata munafik itu ya karena ada dua mukanya. Pintu masuk, pintu keluar. Nafak. Ya. Makanya di Saudi, di Mekah itu banyak nafak. Ya. Kenapa dengan nifak? Nah, nifak ini orangnya di sini menghadapnya, di sini menghadap juga. Maka dalam Al-Baqarah kata Allah, wa idza khalau ila syayatinihim, ketika dia pergi kembali kepada syaitan mereka, kepada orang-orang kafir. Tapi ketika menghadap orang mukmin lain lagi ceritanya. Ya. Makanya di awal Al-Baqarah, yuk kita buka awal Al-Baqarah cerita di ayat berapa? Siapa yang masih ingat? Wa idza khalau ila syayatinihim. Al-Baqarah ayat berapa? Kita tunggu jawabannya di kolom chat. Ustaz kami lagi mulai ini, jangan langsung suruh nyari. Ayo. Ambil Quran, buka gadget, buka HP. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu langsung tuh ayat ketiga, halaman ketiga udah ada. Ayat berapa? Masih mencari a few moments later. Halaman ketiga. Ini Al-Fatihah, Al-Baqarah, halaman sesudahnya. Ayat 14, Masya Allah, akhirnya. Sudah beberapa detik. Barakallahu fiik. Coba kita lihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Itu munafik. Inilah munafik. Ya. Makanya barakallahu fiik, tema yang disampaikan adalah sifat-sifat munafik kan. Munafik tapi tak sadar.
Ya, sifat munafik tapi jarang disadari. Nah, silakan terjemahannya. Ayat 14. Bu Fit, Bu Turi, Bu Vidya, Mahfudah. Iya Ustadz, terima kasih. Quran Surat Al-Baqarah ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hendak berolok-olok. Allahumma arhamna bil Quran. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahu Ustaz. Jadi nafak itu karena dia disebut terowongan, ada pintu masuknya, nanti keluarnya di pintu yang satunya lagi. Nah, Allah cerita, nih orang model ini nih, dia lihat nih perilakunya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila berjumpa dengan orang beriman, mereka berkata, I'm with you. Ya, I'm with you katanya. Tapi ketika khala ila syayatinihim, ketika menyendiri, mencinta dia pergi, ketemu lagi dengan syaitan-syaitan mereka, ya kawan-kawan mereka, bestie mereka, pemimpin mereka yang nggak jelas juga. Apalah agamanya, apa yang dianutnya kan? Mereka bilang, I'm with you. I'm with you katanya. Kami bersama kamu. Ya. Kami hanya pengolok-olok. Innama nahnu mustahzi'un. Begitu kata Allah. Nah, maka sifat ini sifat munafik. Ya. Makanya yuk kita harus punya prinsip, kita harus punya identitas jelas. Maka karenanya tadi di awal mukadimah itu kita sampaikan pada kata-kata pembuka, Allah katakan perangi orang-orang munafik ini. Ya, dan harus keras kita menghadapi mereka. Sikap kita harus jelas, lisan kita saat menyindir mereka, lisan kita mengingatkan mereka itu harus keras. Gak boleh pelan-pelan, tuh harus benar-benar merasakan. Waghlud alaihim. Karena munafik ini di neraka. Dia dengan Fir'aun sama-sama nerakanya jahanam. Cuman Fir'aun masih di atas, dia di bawahnya Fir'aun. Jadi itulah disebut nafak. Ya, bahasa Arab, nah perbuatannya munafik itu namanya nifak. Ya, masuknya di sini, keluarnya di sana. Pintunya bisa dua. Kalau nanti pas balik lagi, masuknya dari sini, keluarnya di sini. Ya. Jadi apa kata Allah? Ketika bersama orang beriman, ketika bertemu orang beriman, bukan bersama. Laqul ladzina amanu, ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, berjumpa dengan orang-orang yang percaya pada Allah, mereka berkata, amanna. Qalu amanna. Kami beriman. Dia bilang, kami beriman. Kami beriman juga. Dia nggak bilang kami bersama kamu. Tapi ketika dia ketemu dengan orang-orang kafir, ketemu dengan syaitan-syaitan mereka, ketemu dengan gengnya mereka, ya, mereka bilang kami bersama kalian. Jadi sebenarnya dia beriman apa enggak? Itu pertanyaannya. Tapi pun begitu, tenang saja. Bacalah Quran, Allah akan bongkar semua orang-orang munafik sampai ke akar-akarnya. Ya, makanya kalau kita melihat ayat 14 demikian, nah sekarang coba kita naik sedikit. Ya. Oleh Allah, Allah ceritakan, Allah belum sebut siapa munafiknya itu di ayat ini. Cuman Allah bilang orang ini di ayat ke-8. Wa minan nasi ay yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minina. Ayat ke-8. Di antara manusia ada orang-orang yang ayat 8-nya. Di antara manusia ada orang-orang yang berkata, apa katanya? Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi Allah yang cerita. Ada manusia yang ngomong begitu. Kami beriman pada Allah dan kami beriman pada hari akhir. Terus apa kata Allah lanjutannya? Wa ma hum bimu'minin. Apa artinya? Apa arti wa ma hum bimu'minin?
Masih Al-Baqarah ayat 8. Tadi kan Dan ayat 14. mereka bukan orang-orang yang beriman. Kata Allah, mereka bukan orang beriman. Dia ngomong saya beriman. Saya beriman pada Allah, saya beriman pada hari akhirat. Tapi kata Allah, mereka bukan orang beriman. Makanya Bu, yuk ini jadikan Quran ini sebagai point of view. Kalau anak-anak di TikTok itu tulis POV, POV, POV. Allah bilang mereka bukan orang beriman. Walaupun dia bilang kami beriman pada Allah. Kami beriman percaya hari kiamat, hari akhirat. Kata Allah, dia bukan orang beriman. Bu, percaya siapa? Makanya nggak usah jauh-jauh kita lihat orang, lihat diri kita. Makanya Umar bin Khattab saja, beliau itu kalau jalan di suatu lembah, syaitan cari tempat lain. Takut dia. Sekelas Umar saja masih takut dirinya masuk kategori munafik. Sekelas Umar bin Khattab. Jangan kita merasa tenang, aman. Makanya tadi di At-Tahrim 6 ayat 9 itu apa? Perangi. Ini harus diperangi. Jika ada sifat ini pada diri kita, perangi. Jika sifat ini ada pada suami kita, perangi. Jika sifat ini ada pada anak-anak kita, lawan. Jangan kita diam. Nggak boleh. Oke ya? Makanya siapa yang membaca Al-Baqarah sampai ayat 20, siapa yang membaca Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 20, coba ibu cek. Ayat 1 dan 2 Al-Baqarah cerita tentang Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, betul ya? Al-Baqarah ayat 1 2 itu cerita tentang Quran. Ayat 3 4 5 cerita tentang apa? 3 4 5 Al-Baqarah cerita tentang apa? Al-Baqarah ayat 3 4 5 cerita tentang siapa? Ini lupa atau belum dicari ayat? Al-Baqarah ayat 3, 4, 5 itu cerita tentang orang beriman. Ya, 3 ayat saja. 3 ayat saja. 3, 4, 5 orang beriman. Oke, 6 dan 7. 6 dan 7 cerita tentang siapa? Ayat 6 dan 7 cerita tentang siapa? Tentang orang kafir. Tentang orang kafir. Jadi ceritakan orang mukmin cukup 3 ayat. Ceritakan tentang orang kafir cukup 2 ayat. Oke ya, 6 dan 7 tadi orang kafir kan? Ayat 8 yang kita tadi sudah baca, ya. Ayat 8 kata Allah, ada manusia yang berkata kami beriman pada Allah, kami percaya pada hari akhirat, tapi sesungguhnya mereka bukan orang beriman. Itu mulai cerita orang munafik. Mulai cerita orang munafik. Sampai ayat 20 cerita orang munafik. Coba cek, tak percaya buka aja. Sampai ayat 20 itu cerita orang munafik. Nah, berarti mengetahui orang mukmin cukup 3 ayat. Mendeteksi kekafiran cukup 2 ayat. Tapi untuk tahu munafik berapa ayat? Berapa ayat? 12 ayat. Dari ayat 8 sampai 20, berapa ayat? 12. 12 ayat. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 13. 13 ayat, Bu. Kok jadi 12? Ini pasti Itu 20 12. kurangi 8. Bukan 20 kurangi 8, 20 kurangi 7 karena mulai ayat 8. Ya. Subhanallah loh. Justru siapa yang baca Al-Baqarah dia akan tahu di awal ayat Allah cerita tentang mukmin cukup 3 ayat, kafir cukup 2 ayat, tapi munafik 13 ayat. Berarti yang harus kita waspadai yang ini. Ya. Memang benarlah tadi admin ngasih judul itu. Yang jarang disadari orang tuh ya itu.
Karena kita merasa yang munafik itu bukan saya, yang munafik itu dia. Tapi Umar bin Khattab beda. Umar bin Khattab itu baca Al-Baqarah, dia khawatir dialah munafik itu. Ya, tadi sikap kita bagaimana menghadapi munafik? At-Tahrim ayat 9 tadi ya. Jahidil kufar, Allah perintah Nabi untuk diperangi lawan orang-orang kafir dan munafik itu, dan yang harus sikap kita jelas, waghluz alaihim, harus keras. Gak boleh kita main-main. Kenapa? Karena neraka, jahanam itu, nah, dia di dalamnya. Sama-sama siapa? Sama orang-orang kafir. Ya, kita tidak mau bahas yang semuanya ini. Nanti ibu lah yang baca, bapak lah yang baca 13 ayat tadi itu. Ya, ingatkan keluarga. Jadi baru sesudah, kalau dia skripsi, sesudah abstrak, Fatihah, mukaddimah, nah, langsung to the point tuh. Ya, gimana tadi? Orang mukmin cukup 3 ayat, mengetahui kafir 2 ayat selesai, tapi orang-orang munafik 13 ayat. Oke, kita ke An-Nisa. Yuk. Ke surat apa? An-Nisa. An-Nisa itu surat keberapa ibu-ibu? Surat keempat. Ayat berapa Pak Ustadz? Ayat 138. Jadi yang penting kalau kajian sama Pak Ustadz yang satu ini, ya, dia maunya tadabbur Quran. Kita maunya Quran itu dibahas. Karena kalau pakai kata orang capek, Bu. Ya, munafik lu, munafik. Siapa yang ngomong munafik? Ya, akulah. Nah, berarti kan kalau aku yang ngomong belum tentu. Tapi sekarang Allah ingin ceritakan tentang munafik. Ayat berapa, Bu? 138. Ayat berapa, Pak? 138. Yang pertama, sikap kita dari awal jelas di At-Tahrim. Perintah Allah kepada Nabi, kita tinggal ikut saja. Makanya harus jahid, lawan, perangi. Ya. Kemudian kita udah dapat pelajaran baru, 13 ayat, nyindir munafik. Belum Allah sebut munafik di awal Al-Baqarah, tapi kata Allah, ada manusia yang berkata, kami beriman. Tapi kata Allah, mereka sesungguhnya bukan orang beriman. Oke? Silakan. An-Nisa 138. Terima kasih Ustadz. Surat An-Nisa, surah yang keempat, ayat 138. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima, yang artinya kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Shadaqallahu azim. Terima kasih Ustaz. Coba Allah suruh kabarkan, basyir itu kabarkan berita gembira buat orang munafik. Jadi harusnya nyindir, jangan bukan kabarkan saja, tapi kabarkan berita gembira buat orang munafik untuknya siksa. Wih, kok kabar gembira? Kok kabar gembira? Memang begitu. Kalau ngomong ke orang munafik, ada kabar gembira loh buat kamu. Apa? Nah, azab yang pedih. Azab yang pedih. Harus begitu ke orang munafik. Kalau anak kita munafik bilang, abang Allah azab yang pedih. Kenapa mama ngomong gitu? Kau munafik. Kenapa aku pula munafik? Nah, nanti kita lihat. Lihat Allah ceritakan tentang munafiknya. Jadi harus basyir, beritakan kabar gembira kepada orang munafik apa? Azab yang pedih. Nah, ini pedih. Bu, balik ke Al-Baqarah yuk. Membedakan azab itu ada 2 model. Ya, balik ke Al-Baqarah. Tadi Al-Baqarah ayat berapa? Yang orang kafir Al-Baqarah ayat berapa? 6. Yang Al-Baqarah ayat berapa? 6 dan 7. 6 dan 7. Ya, 6 dan 7. 7. Oke. Coba lihat ayat 7-nya. Di ayat 7 Al-Baqarah, walahum azabun Azim. azim. Betul, Bu? Ibu lihat Qur'annya, jangan lihat Pak Ustadz.
Sudah. Ustaz GR. Lihat Quran. Walahum azabun di Al-Baqarah tuh ayat 7. Azim. Azimun, betul ya? Nah, Ya. sekarang lihat ayat 10. Kan ayat 10 udah masuk munafik kan? Ada walahum azabun Azabun ayat 10. alim. Walahum azabun alim. Betul ya? Allah bedakan. Kalau buat orang kafir itu azabun azimun. Apa arti azabun azim? Azim itu agung, besar, dahsyat. Tapi kalau buat orang-orang yang ngakunya beriman, yang ketika bertemu orang beriman, berjumpa orang beriman, dia bilang kami beriman, berjumpa dengan syaitannya, dia bilang kami bersama kamu. Yang begitu Allah katakan azabun alim. Apa artinya? Apa bedanya? Yang satu azabun azim, yang satu azabun alim. Apa bedanya? Hah, apa bedanya? Iya, kita sedang bahas perbedaan redaksi yang Allah gunakan untuk si kafir dan si munafik. Kalau si kafir tadi azabnya azim, tapi untuk munafik azabun alim. Apa bedanya? Ayo semangat yang lain. Semangat, semangka. Kalah sama nenek-nenek. 10 bedanya. Kenapa yang kafir Allah gunakan azabnya azim, berat, tapi untuk munafik Allah bilang azabnya pedih. Apa bedanya? Ada bedanya. Bedanya apa? Ustaz, kok kami baru tahu, Ustaz? Bukan baru tahu, Bu. Ayatnya baru turun. Waktu kemarin Ramadan baca Al-Baqarah belum ada ayat ini kan? Oh, Ustaz mau bercanda. Habisnya dikasih Al-Baqarah lewat-lewat aja. Bukan azan, Bu. Bu, kendal, bukan azan yang besar. Azab. Azab. Siksa. Kalau munafik selalu berdusta. Kenapa dibedakan? Yang kafir sama munafik itu azabnya beda. Kenapa? Mana yang lebih mengerikan? Azab yang besar, azab yang berat, atau azab yang pedih? Ada yang berat, ada yang besar. Yang satu berat, yang satu besar. Enggak, yang lebih enggak enak yang mana? Yang berat. Hah? Azab yang berat. Bu Vidya. Azab azim fokus pada besarnya dan dahsyatnya. Azab alim fokus pada pedih dan menyakitkannya. Gini Bu, pedih itu Bu, udah diazab, udah luka, udah berdarah-darah, disirami cuka, diperasin jeruk nipis. Nah, itu tuh pedih. Yang begini hanya buat munafik. Makanya Allah bedakan. Oh, jadi selama ini kita baca Baqarah baru turun ayatnya Ustaz ya. Ya baru turun lah jam berapa? Jam 6.15 turun ayatnya tadi. Baru jam 6.15. Dihatamkan Baqarah setiap Ramadan, tak nyantol lah yang begini. Nah, karena memang jarang disadari. Makanya muqaddimah Al-Baqarah itu tadi. Ya. Sama dengan PKI katanya. Ke PKI pula. Kasih gula, kasih cuka, kasih garam. Itu pedih tuh. Paham ya? Makanya yuk kita harus perangi. Jika sifat-sifatnya nanti kita lihat ada di anak laki-laki kita, ada di anak perempuan kita, ada pada pasangan kita, harus diperangi. Nggak boleh kita diam-diam saja. Paham ya? Jadi subhanallah, Allah tuh udah ngabarin. Allah bukan cuma ngasih kode, Allah jelasin. Begini modelnya. Oke. Tadi ayat 10 kan? Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Ayat 9-nya. Apa arti ayat 9-nya? Munafik nih. Ustaz, ngeri kali Ustaz. Bukan ngeri, Allah ngabarin. Allah tuh sayang, makanya dia kasih tahu. Umar bin Khattab itu dia takut. Dialah munafiknya. Kita kok sukanya nuduh orang munafik. Dia munafik katanya. Munafik dia. Hei, jangan kita nuduh orang. Kita yang lupa diri kita sendiri. Berkacalah dengan Quran yang barusan. Oke ya. Ayat 9. Apa kata Allah? Tadi orang-orang yang dia
mengaku beriman, mengaku percaya Allah, mengaku percaya akhirat, tapi kata Allah dia nggak beriman, dia bukan orang beriman. Siapa dia itu? Ayat 9-nya. Mereka Langsung menipu Allah terjemahnya. dan orang-orang yang beriman padahal mereka Bu? hanyalah penipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Mereka hendak menipu Allah. Jadi mereka tuh ngakalin Allah, Bu. Jadi orang munafik itu adalah orang-orang yang hendak menipu Allah. Dia mau ngibulin Allah, ngakalin Tuhan. Itu orang-orang munafik. Ya. Jadi orang munafik itu demikian cerita Allah. Kemudian dia mau menipu orang beriman. Udah dia mau nipu Allah, dia mau nipu orang beriman. Kalau bapak maknya beriman, dia mau nipu juga bapaknya. Kalau pasangannya beriman, mau ditipu juga pasangannya. Pokoknya dua. Dia hendak menipu Allah, mau ngibulin, mau ngakalin Tuhan, dan dia mau ngibulin orang mukmin juga. Siapa dia? Orang munafik itu. Allah belum cerita. Allah lagi-lagi belum cerita. Cuman Allah memulainya dengan apa tadi? Ada yang dia mengatakan beriman, ngakunya beriman, sebenarnya dia bukan orang beriman. Nah, begitu Allah ingin sampaikan. Siapa lagi namanya? Munafik lah. Cuman tak disebut. Karena jangan baru mulai langsung munafik, kagetlah orang kan. Nah, tapi modelnya itu Allah sebutkan. Maka yuk disadari. Nah, seringkali yang jadi patokan kita itu hadis Nabi. Kalau bicara berdusta, ya kan? Itu jadi patokan. Ini Quran langsung, bukan hadis. Quran langsung yang bicara tentang munafik itu. Makanya di An-Nisa tadi apa? Berikan kabar gembira untuk mereka azabun alim. Azaban alima. Yang di An-Nisa tadi. Pedih. Udah luka, udah berdarah, udah sakit, disiram cuka. Nah, itu na'udzubillah. Ibu ngerasakan aja coba gimana tuh. Dikasih garam lagi situ. Na'udzubillah. Disiram aki. Ya, na'udzubillah. Oke lah ya. Sekarang kita lihat sifat-sifatnya. Tapi sebelum kita melihat sifat mereka di dunia, kita lihat dulu sifat mereka nanti di akhirat. Kita buka surat Al-Hadid. Buka surat apa? Al-Hadid. Mulai ayat 13. 14. 13. Surat keberapa Al-Hadid, Ustaz? 50 berapa? Al-Hadid surat ke-50 berapa? Ayo. Hai guys. Berapa Ustaz? 50 berapa? Itu udah dijawab tuh. 57, 57, 57, 57, 57, 57 tuh. Rena, Tiara, Huawei, Mita, Kang Nuga, Fit. Bacanya Fiat apa Fit? Eti, Rita. Udah semua itu. Turi. Ayat 13. Allah berkata apa? Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Silakan. Boleh bacakan terjemahnya langsung. 13. Ayo mana kawan-kawan yang lain? Ada mic-nya, belum itu. Pada hari orang-orang munafik. Lanjut. Ya, makasih Pak Ustadz. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Nah, sebentar. Ini nanti di akhirat. Kebayang ya, di At-Tahrim kata Allah, perangi orang-orang ini. Lawan orang-orang ini. Harus keras sikap kita terhadap orang-orang ini. Di Al-Baqarah Allah bilang, mereka ini beriman katanya. Tapi mereka sebenarnya bukan orang beriman. Terus kata Allah, mereka ini menipu Allah. Mereka ngibulin Allah. Mereka ngakalin Tuhan. Mau menipu orang beriman juga. Ya Allah. Nah, ini baru di dunia. Di akhirat besok kata Allah, dia berkata kepada orang-orang yang beriman. Dan ingat Allah katakan berkata laki-laki dan perempuan munafik. Jadi bisa munafik laki-laki, bisa pula munafik itu perempuan. Jadi atuk-atuk bisa munafik, nenek-nenek bisa munafik.
Abang bisa munafik, kakak bisa munafik. Kenapa? Karena kata Allah, saat itu nanti orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan berkata kepada orang-orang beriman. Apa katanya? Tungguin kami. Tunggulah kami supaya kami Katanya dapat apa? mengambil Tungguin kami. Ada dua tafsir unzuruna. Ay intadhiruna, tungguin kami, atau unzur ilaina. Unzuruna, lihatlah kami. Dua tafsirnya. Ya, lihatlah ke kami ataupun tunggui kami. Terus dia minta apa tuh? Berikan kami sedikit cahaya. Nah, ini dia ngemis besok. Jadi munafik itu mengemis cahaya besok di akhirat. Kenapa Pak Ustadz? Karena sekarang ini kita sedang mengumpulkan cahaya untuk bisa lolos dan sampai dengan enak ke dalam surganya Allah. Tapi munafik besok mengemis-ngemis cahaya. Kenapa orang munafik laki-laki dan perempuan mengemis-ngemis cahaya besok di hari kiamat? Kenapa? Kenapa dia minta kepada orang beriman? Kita skip dulu, kita loncat ke At-Taubah. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Nah, sekarang kita ke At-Taubah dulu. Kenapa orang-orang munafik besok meminta cahaya kepada orang-orang yang beriman di akhirat? Kenapa? Nah, buka At-Taubah. Ayat 67. Ya, ayat 67. Apa kata Allah di ayat 67 At-Taubah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Allah bilang munafik, Demikian. nama munafik laki-laki dan munafik perempuan, mereka tuh saling menolong. Allah yang bilang. Kemudian yang kita selama ini taunya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, betul ya? Kita tahu kan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi munafik gimana? Lihat ayatnya. Munafik itu amar mungkar nahi ma'ruf. Benar tidak? Orang munafik laki dan perempuan itu mereka saling tolong menolong. Tapi yang mereka lakukan di dunia apa? Amar apa? Amar apa? Amal ma'ruf nahi munkar. Coba lihat. Jangan lihat Ustadz. Lihat Quran. Amar apa? Amar mungkar, nahi ma'ruf. Bukan amal, Bu. Amar. Amar itu perintah. Kayak di pengadilan. Amar. Amar mungkar, nahi ma'ruf. Oh, baru Ustadz. Bukan baru. Kita yang baru tahu. Itulah masalahnya. Yang begini tuh harus diperangi. Ya, munafik itu dia menyuruh, tapi menyuruhnya berbuat buruk. Lihat anak-anak diajak nonton film porno, sama temennya sendiri. Yang begini nih sifat munafik ini. Anak-anak diajak LGBT bareng, na'udzubillah. Ini yang begini nih munafik. Mungkin casingnya mukmin, tapi munafik tuh begini dia. Kemudian ada yang nggak senang sama LGBT, dilawan. Itu namanya nahi ma'ruf. Yang baik malah dilawan, yang buruk malah diajak. Yang begini Bu, ada apa enggak? Ada apa enggak? Giliran basmi LGBT, basmi itu apa namanya kemungkaran, malah dia yang galak, dia yang kepanasan. Kenapa? Makanya Bu, memang tak disadari. Itulah mengapa jangan lihat terlalu jauh, lihat anak-anak kita. Lihat mereka hari ini.
Kok bisa-bisanya ngajakin anak-anak nonton film porno dan umur mereka baru berapa? Anak SD diajakin. Na'udzubillah min dzalik. Yang begini itu Allah bilang, orang-orang munafik lah yang model begini. Allah awali dengan al-munafiquna wal munafiqat. Ba'duhum min ba'd. Mereka itu sama aja. Yang laki, yang perempuan begitu. Ya, siapa yang buka Quran? Ini halaman berapa ini? Yang buka Quran, ini halaman berapa ayatnya? Halaman 197. 197 kan? Ya. Nah, Ibu kalau mau lihat sebelah kirinya. 198. Coba lihat 198-nya. Persis di sampingnya, Bu. Ayat 70 berapa itu? 71. Itu Allah cerita orang mukmin. Dia posisinya kalau di Quran kan, di halaman sebelah ini munafik, pas sebelah kirinya mukmin. Ya kan? Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna shalah, dan mereka salat, wa yu'tuna zakah, dan mereka keluarkan zakat. Benar? Ketemu lihat? Yang buka Quran, buka mushaf. Jadi yang sebelah sini munafik, yang sebelah sini orang mukmin. Orang mukmin itu amar ma'ruf, nahi mungkar. Orang munafik itu amar mungkar, nahi ma'ruf. Kemudian lanjut tentang orang munafik itu. Mereka menggenggam tangan mereka. Artinya apa? Apa arti mereka menggenggam tangan mereka? Kerjasama. Apa arti menggenggam? Mereka pelit, Bu. Pelit ngeluarin duit. Pelit ngeluarin duit itu munafik. Kalau ada infak, tapi dia ogah, dia bilang nggak usah, dia nggak mau, dia pelit, munafik tuh. Itu ciri munafik. Kalau ada orang mukmin, nggak mungkin dia pelit. Itu Allah yang bilang. Yang begini tolong diperangi. Yang pelit-pelit itu tolong diajarin. Abang, kalau kita pelit itu kayak orang munafik, Bang. Makanya di Al-Hadid tadi apa? Mereka besok mengemis cahaya, minta sama orang beriman. Tapi di akhirat. Sekarang belum kelihatan cahaya itu. Tapi besok mereka gelap. Makanya Bu, kenapa nggak pernah dipelajari? Tidak ada kitab suci yang membongkar kemunafikan sampai ke akar-akarnya yang lebih mantap, lebih hebat, lebih keren dari Al-Quran. Ustadz, bedanya pelit sama hemat apa Ustadz? Yang tahu manusia lah. Gak usah nanya Pak Ustadz. Nanya presiden aja pasti jawabnya gini. Loh kok tanya saya? Nah, itu. Manusia lebih tahu. Allah bilang dalam surat Al-Qiyamah. Manusia lebih paham. Jadi orang munafik itu bukan cuman pelit. Ya, tapi ngomporin orang jangan sedekah. Itu orang munafik tuh. Ngomporin orang. Makanya Bu, ketika Kang Nuga mulai bilang, ini kami menyalurkan, kami membantu, kami memfasilitasi. Kalau ada yang ngikut-ngikut ngomporin, nggak usah, berarti dia munafik juga. Ustaz kok berani ngomong dia munafik Ustaz? Ya Allah yang bilang kok. Emang ada? Ada. Makanya di Quran tuh ada al-mu'minun. Cerita orang beriman. Surat. Ada al-munafikun. Ada satu lagi apa? Al-kafirun. Ya. Al-mu'minun paling panjang, al-munafikun sedang, al-kafirun pendek. Ya, tahu nggak orang munafik di surat munafikun itu diceritakan apa sama Allah? Nah, yuk kita buka yuk, ya. Ayat 7. Ayat 7. Al-munafikun ayat ke-7. Humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Artinya, artinya mereka berkata, apa katanya?
Jangan dulu. Silahkan. Orang munafik dalam surat Al-Munafikun ayat ke-7 apa kata Allah? A few moments later. Krik, 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 krik. Sabarlah diriku. Ya Ustaz, sabar Ustaz. Sudah dapat? Silahkan. Belum dapat? Iya Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Munafikun surat 63 ayat ke-7. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Mereka orang-orang yang mengatakan kepada orang-orang Ansor, janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah, supaya mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Coba Padahal Bu, janganlah kamu nih sebentar. Janganlah kamu bersedekah. La tunfiku, jangan kamu berinfak, jangan kamu kasih duit orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah. Ini jelas Allah bilang. Udahlah pelit, udah nggak ngasih duit, ngomporin orang lagi. Jangan kasih duit. Sampai kapan? Sampai bubar. Apanya? MBG? Bukan. Sampai bubar. Makanya kalau bapak ibu nggak suka ngasih orang makan, terus ngomporin lagi, itu mirip munafik itu. Ya, kami bukan nggak setuju MBG Pak Ustadz. Terus ya cuman ya auditlah dulu. Makanya Israfil itu bukan masalah yang mendukung atau tidak. Ya program bagus. Baguslah kalau dibenahin. Tapi ketika udah ngasih orang makan, terus ada yang ngomporin nggak usah, nah itulah masalah. Itu masalah. Ya, lihat tuh sampai bubarkan saja. Kok ngapain dibubarkan? Anak-anak di kampung senang kok, merindukan makan gratis itu, bergizi gratis. Ya, makan siang bergizi, makan bergizi gratis. Nah, terus diganti macam-macam. Masakan bini gue, MBG. Ya, jadi subhanallah Bu. Luar biasa, Allah udah bilang sampai orang-orang yang di sekitar Rasulullah ini bubar semuanya. Nggak usah kita bantu, jangan sedekah, jangan kita kasih duit. Yang begini kurang jelas. Kita harus S1, S2, S3 ilmu tafsir dulu baru paham terjemahannya. Allah bilang mereka berkata kepada penduduk Ansar, penduduk Madinah, la tunfiku, jangan kalian berinfak ala man inda Rasulillah, kepada orang-orang yang di sekitar Rasulullah. Mereka kelihatan nggak bekerja di masjid itu. Mereka belajar bersama Nabi. Kata orang-orang, jangan kau infak buat orang-orang itu sampai mereka bubar sekalian dari sisi Rasulullah. Ya salam. Ya. Kurang jelaskah cerita Allah tentang munafik? Makanya kalau ada program bagus, jangan kita ikut-ikutan ngompor-ngomporin orang. Benahi, baguslah dibenahi. Ini ikut-ikutan, bukan masalah di situ Ustaz, harus diaudit, harus dibenahin, harus benar, semuanya sedang berproses kok menuju kondisi yang lebih baik kok. Yang jahat harus dibasmi, yang munafik harus diperangi, Allah yang suruh. Ya, tapi program-program bagus, lihat. Mereka itu cuma duduk, berapa orang? 70 sahabat duduk di sekitar Rasulullah di Masjid Nabawi. Tapi orang-orang munafik bilang, jangan kalian infak untuk mereka. Jangan kalian sedekah untuk mereka. Biar mereka bubar sekalian. Nah, ini munafik. Allah bilang, mereka adalah yang berkata, jangan infakkan hartamu kepada mereka sampai bubar. Ya Allah. Ya. Makanya Bu, kurang jelaskah cerita Allah tentang munafik? Sekali lagi Pak Ustadznya ulang, tidak ada kitab suci, tidak ada buku, tidak ada sesuatu yang bisa dan berani membongkar kemunafikan yang lebih keren daripada Quran. Tidak ada.
Makanya Bu, lihatlah Umar bin Khattab masih khawatir dirinya munafik. Datang kepada Hudzaifah, nama aku masuk tidak dalam list daftar munafik. Itu Umar bin Khattab. Kenapa? Karena beliau baca Quran. Ngeri. Makanya orang pelit itu munafik. Udah pelit, ngomporin orang, ikut-ikutan jangan sedekah. Itu pun munafik juga. Makanya tadi di surat At-Taubah apa? Mereka menggenggam tangan mereka itu apa? Mereka nggak mau infak, mereka nggak mau memberi. Itu munafik. Jadi orang mukmin itu dia pasti dermawan. Orang mukmin itu pasti memberi. Orang mukmin itu sedekah. Orang mukmin itu zakat. Orang munafik enggak. Dia mau keluarkan duit Ustaz, mau dia, tapi riya. Mau dipuji orang. Nah, itu dia, munafik. Jadi orang-orang munafik itu gagal paham. Dikira Allah nggak tahu, dia sedang menipu. Makanya orang munafik itu tinggalnya di klaster orang beriman. Tinggal di klaster orang beriman. Maksudnya apa Ustadz? Dia nggak mau tinggal di klaster orang kafir. Enggak. Dia tinggal di klaster orang beriman. Supaya apa? Mengelabui orang mukmin dia adalah orang beriman. Kayak tadi itu di Al-Baqarah. Saya beriman kok. Itu orang munafik. Karena kalau dia tinggalnya dengan orang kafir, udah jelas. Bayangkan saja, ketika ada orang-orang kafir bilang, lu nggak sholat, lu Islam nggak sih? Lu sholat? Nggak pernah, lu kan ke masjid. Nah, kan habis dia. Tapi tinggal bersama orang beriman kan lain. Orang beriman husnuzan. Makanya Bu, apa tadi sikap kita? Kalau dalam An-Nisa, kabarkan berita gembira buat munafik untuk mereka azab yang pedih. Itu An-Nisa. Kalau dalam At-Tahrim, perangilah mereka dan bersikap keraslah terhadap mereka. Itu At-Tahrim. Paham ya? Jadi jelas tuh. Ya, mungkin yang tak disadari oleh kebanyakan, bayangkan 13 ayat membongkar kemunafikan di awal Al-Baqarah, orang kafir cukup 2 ayat, orang mukmin cukup 3 ayat. Kenapa munafik sampai 13 ayat? Ya. Oke, sekarang karena waktunya terbatas, kita lihat sifat-sifatnya. Oke ya, tadi di akhirat gimana? Mengemis cahaya dari orang mukmin. Mengemis dia. Kenapa dia mengemis-ngemis cahaya? Di antaranya barusan di Al-Munafikun. Ngomporin orang jangan sedekah. Ngomporin orang jangan keluarkan infak. Makanya ada program bagus, bantu. Jangan ngompor-ngomporin orang. Oke ya. Sekarang balik ke An-Nisa. An-Nisa. Jadi An-Nisa ayat berapa yang sudah dibaca? Tadi An-Nisa yang sudah dibaca ayat berapa? 138. Yang tadi? Yang kabarkanlah berita gembira buat orang-orang munafik untuk mereka azab yang pedih. Ayat berapa tadi? 138. 138 tadi udah. Oke, sekarang halaman sesudahnya. Jadi banyak sebenarnya, cuman karena waktunya terbatas. Oke ya. Sekarang dibongkar oleh Allah. Ayat 42. 142. 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung terjemahnya aja ya. Bacakan Pak Ustadz. Ya. Terjemahnya. Silahkan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Oke, berhenti. Lihat. Kalau suami saya, pasangan saya, anak saya, cucu saya berdiri mau sholat malas-malasan, itu sifatnya. Itu Allah udah bongkar. Bongkar. Lihat anak-anak tadi subuh. Lihat subuh tadi. Lihat suami ibu. Lihat istri yang sudah tidak haid tapi kok mau sholat aja bangkit sholat malas-malasan. Itu Allah bongkar. Jadi bukan ceritanya berbicara dusta. Itu nanti. Itu hadis Nabi itu. Idza haddatha kadzab wa idza wa'ad akhlaf wa idza tumin khan. Enggak. Itu hadis. Ini langsung di Quran. Urusan sholat malas-malasan itu sudah nomor 1 ciri-ciri munafik. Di samping tadi dia mau menipu Allah. Ustadz ini kayaknya saya banget nih, gue banget nih.
Kalau bapak ibu merasa ini gue banget, ayo kita perangi. Lawan. Bu Eti, gimana anak cucunya ketika sekolah libur, cuti sekolah? Kalau urusannya, sholatnya udah mulai berdiri, bangkit sholat, malas-malesan, Allah bilang itu ciri orang munafik. Kita nggak tahu, Bu. Ingat ya, dia tidak tinggal di klaster kafir, dia tinggal di klaster mukmin. Tapi oleh Allah, Allah bilang itu dia model, inilah munafik itu. Nah, ini cucunya kita lihat. Oke? Jadi orang munafik itu jelas. Mana ada yang berani bongkar begini? Hanya Allah saja yang berani bongkar. Allah doang yang berani ngebongkar. Dia yang menciptakan manusia kok. Dia yang menciptakan kita kok. Dia tahu segalanya kok. Makanya dia bongkar. Sayangnya kita nggak pernah mau lihat Quran. Sayangnya kita nggak pernah dalami Quran. Memahami orang kita butuh, kita undang psikolog. Bayangin coba. Kenapa nggak baca Quran? Bu, Pak, tolong dong anak saya ini kenapa ya Pak? Ya kok belakangan susah makannya Pak? Dokter ditanya. Kenapa anak saya pendiam ya? Dia suka menyendiri di kamar. Nanya psikolog dia. Allah ditanyalah. Buka Quran. Allah bilang apa? Allah sebut manusia itu punya 15 watak bawaannya. Ajula, halu'a, jazu'a, manu'a. Apalagi? Layat tagha. Fakhur, kemudian apa, zalum, qatur, semuanya Allah sebutkan minimal 15 ayat. 15 ayat di Quran manusia itu begini modelnya. Jadi kalau kita melihat makanya urusan sholat dia udah mulai malas-malasan, berarti ini ciri-cirinya. Yuk kita perangi, yuk kita lawan, yuk kita basmi, yuk kita benahi, yuk kita apa lagi? Kita sindir dia dengan keras tuh. Sindir aja sekalian. Oke. Lanjut Bu. Berdiri sholat malas-malasan. Ya. Jadi Allah panggil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia nggak pernah paham tuh Allah lagi ngajakin apa. Hayya 'alas shalah. Gak paham dia. Coba bosnya yang telepon. Ya Pak, aku baru nyampe rumah. Pokoknya lu harus ke sini sekarang. Bapak siap Pak, siap. Siap aja. Allah panggil. Bayangin ya, subuh dipanggil masih tidur. Zuhur dipanggil masih meeting. Asar dipanggil telat makan. Maghrib dipanggil sama Allah baik-baik masih macet. Pulangnya malam. Allah panggil Isya, ya baru nyampe. Enak banget jadi orang ya, tinggal di bumi-bumi Allah, fasilitas Allah yang kasih, giliran dipanggil Allah, baik-baik Allah panggil. Makanya Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Itu doa apa tuh? Doa apa? Azan. Doa apa? Azan. Habis azan. Habis azan kan? Bukan doa azan, habis azan kan? Benar nggak? Benar. Apa artinya? Apa artinya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Jangan nyontek. Siapa yang tahu artinya dulu? Jangan nyontek dulu. Iya artinya Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Apa artinya? Yang bisa jawab boleh pulang. Jangan nyontek. Ayo cepat apa artinya? Nah, boleh nyontek sekarang. Nyontek. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Apa artinya? Tuh lihat tuh. From Diana. Diana jawab. Wahai Dina. Wahai pemilik seruan yang sempurna ini. Isma. Wahai Allah yang memiliki seruan yang sempurna. Umi Laila. Allah yang mempunyai seruan yang sempurna. Coba. Panggilan sempurna itu azan. Undangan sempurna itu azan. Kenapa dicuekin? Undangan tebel, harum, undangan wanimahan, Bu. Ibu pasti mikirnya apa? Ibu kalau dapat undangan walimahan dari teman ibu, tebel bukunya itu. Apa? Cetakannya. Apa yang kepikiran oleh ibu? Orang kaya. Orang kaya. Apalagi? Ya, orang yang pertama orang kaya, orang yang kayak misalnya
yang punya kedudukan, lurah, Oke, Bu. camat, apa, wali Ibu kota, tahu begitu. nggak berapa harganya? Berapa harganya itu kira-kira? 1.500 Mahal, dapat? Ustaz. 1.500? Mahal, Ustaz. Nggak dapat. Nggak dapat. 30.000, Masya Allah. Itu undangan Iya, segitu Ustaz. 30.000. Iya. Ya kan? Oke. Kira-kira acaranya di masjid atau di balai warga? Di gedung, Ustaz. Wah, baru lihat undangan Ibu udah tahu. Itu baru lihat undangan. Ibu lihat di bawahnya. Apa? Mohon maaf kalau ada salah tulis gelar sama ketikan Iya. bla bla bla. Coba, itu kan berarti undangan nggak sempurna kan? Iya dia bagus, iya dia tebal, tapi nggak sempurna kan? Yang begitu aja datang atau coba pakai baju bagus lagi. Ya Allah, Allah undang sempurna. Kita yang ngomong itu kalau dia dengar azan sih. Kalau tidak dengar azan nggak tahu juga dia. Jadi kita ini ya udah bukan kita lah ya Ustadz. Ustadz aja kali. Ya udahlah Ustadz. Subhanallah ya. Azan itu undangan yang sempurna. Siapa yang menyadari itu? Siapa yang sadar itu? Hah? Undangan sempurna itu siapa yang menyadari? Kalau undangan sempurna nggak datang juga kan kebangetan. Apalagi sekarang yang online tuh. Ya, yang online itu Bu, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami mengirimkan undangan ini digital bla bla bla, berharap undangan ini bla bla. Ya salam. Datang semua. Datang semua. Undang sempurna. Kok sempurna? Itu doanya. Mungkin dia nggak pernah doa. Kenapa nggak pernah doa? Karena nggak dengar azan. Sehari 5 kali coba, 5 kali. Jahat nggak sih orang-orang nih? Jahat. Makanya yang model begini nih, dia besok mengemis. Mengemis apa dari orang mukmin? Cahaya. Cahaya. Dia ngemis besok. Insya Allah. Jangan Masya Allah lah, innalillah. Masya Allah pula. Innalillah. Alhamdulillah. Maaf Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tahu Ustaz ya. Oke Bu, lanjut Bu. Mereka berdiri sholat malas-malasan. Ya, ada di anak-anak, ada di laki, di suami, di siapa lagi ya? Itu tuh tolong diapakanlah itu dah. Silakan lanjut. Lanjut Bu terjemahnya. Kok jadi orang Palembang? Ya. Bapak Ustaz. Ya. Ayo Ibu Neti tadi halaman berapa Bu Neti? Neti. Ayatnya hilang lagi. Oh, ayatnya baru turun jam 6.50. Udah hilang lagi 6.51. Tadi yang baca saya maksud Bu. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Lanjut Ustaz. Ya, Mereka lanjut. bermaksud ria dengan salat di hadapan manusia. Jadi mereka bermaksud ria di hadapan manusia. Jadi orang munafik itu tidak akan melakukan ibadah, sholatkah, zakatkah, puasakah, kecuali ada orang beriman. Kecuali ada orang beriman. Jadi kalau nggak ada orang beriman, mereka pasti nggak melakukan itu. Nah, sekarang lihat anak-anak. Lihat anak-anak. Kenapa lihat anak-anak Ustadz? Kalau bundanya ada di rumah, papanya ada di rumah, dia baru mau sholat. Nah, ini ada sifat-sifatnya dia nih. Iya. Karena ada ayahnya, ada bundanya. Nah, itu orang munafik tuh. Ini orang munafik. Kalau anak kita begitu munafik tuh ada di dia. Harus kita perangi. Oke ya? Paham ya? Kalau karena ada ayahnya, ada bundanya, baru dia mau sholat, berarti dia munafik. Berarti dia munafik. Ustaz, tapi jangan lagi nuduh-nuduh munafik. Bukan nuduh, Allah lagi ngebongkar. Paham? Kalau beriman, pasti bukan karena orang. Tapi kalau munafik, pasti karena mau dipuji orang. Paham, Bu? Lanjut. Yang ketiga. Yang keempat. Yang ketiga, ya. Mic-nya ada, mic-nya mati. Itu sudah mati.
Nyala ya? Mereka Nyala. bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Nah, ciri orang munafik itu zikirnya sedikit sekali. Zikir pagi enggak, zikir petang enggak, zikir habis sholat enggak, tuh munafik tuh. Ciri-cirinya ada di situ. Jadi jangan bicara dusta dulu. Presiden dituduh macam-macam, wapres dituduh macam-macam, menteri dituduh macam-macam, dianya sama Tuhannya. Kalau zikir sedikit, itu ciri munafik udah mulai di situ. Nampak jelas. Makanya bapak dan ibu habis sholat, Allahumma antas jalan, anak ibu, Allahumma lantas jalan. Nah itu udah mulai itu. Pelit artinya ya Ustadz ya, pelit zikir. Zikirnya sedikit sekali. Kalau ibu-ibu kan sedikit-sedikit zikir, ya enggak? Iya, insya Kalau dia, Allah. Masya Allah lagi. Kalau dia, Insya Allah Ustadz, insya Allah. kalau dia, Zikir. zikirnya sedikit sekali. Sedikit. Paham kan, Bu? Gimana, Bu? Jadi ayat-ayatnya baru turun atau dari dulu udah ada? 15 abad yang lalu. Kenapa hari ini baru dibongkar? Mungkin baru ditadaburi Ustadz. Kok mungkin? Ya karena baru ditadaburi hari ini, pagi ini. Jadi selama waktu kita hatamkan Quran Ramadan tuh nggak ada ayatnya. Oke lah ya. Jawab sendiri aja ya. Ya sendiri Ustadz. Ingat Bu, sholatnya, infaknya, sedekahnya, beramalnya, zikirnya, semua kelihatan, Insya semua ketahuan. Allah. Makanya anak-anak, yuk latih yuk. Suami-suami, latihlah. Lama-lama lah kau di masjid beriktikaf, berzikir, baca Quran. Itu insya Allah menghilangkan, menghapus ciri-ciri kemunafikan. Kenapa? 5 kali sehari sholat dia. Jadi Allah tuh melatih kita, jangan kau jadi orang munafik. Udah itu aja. Dengan cara ikuti sunnah Nabi. Ya kan? Alhamdulillah. Yuk kita lihat ayat bawahnya. Ayat berapa barusan? Nisa ayat berapa Bunda Jadi Eki ayat tadi? berapa barusan? 142. Betul? Iya. Barusan 142 kan? Mundurin 140. 140 yang artinya Mundurin 140 ayat bagian paling bawah. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Nah, kurang jelas? Kurang jelas? Jelas Ustadz. Jadi orang munafik dan orang kafir dua-duanya di mana? Dikumpulkan di neraka jahanam. Allah sebut nama nerakanya? Sebut neraka jahanam. Sebut neraka jahanam. Masih kurang jelas kah? Bilangin ke anak-anak, ke pasangan, kalau dia masih kayak tadi, Allah kumpulkan dia dan orang-orang kafir dua-duanya di mana, Bu? Di neraka jahanam. Oke, Allah sebut siapa duluan? Munafik kah, kafir duluan? Munafik Ustadz. Oh, munafik Sama Ustadz. orang-orang munafik dan orang kafir. Jadi Allah sebut munafik duluan. Oke, pertanyaannya. Fir'aun masuk neraka apa? Fir'aun itu masuknya neraka apa? Fir'aun itu masuk neraka apa kalau Fir'aun? Jahanam Ustadz. Neraka jahanam, oke. Fir'aun masuk neraka jahanam, orang munafik masuk neraka jahanam. Bedanya di mana? Bedanya tadi, ingat tadi ada azim, ada alim. Ingat tadi? Ada yang besar, ya, ada yang pedih. Nah, bedanya di mana kalau nanti Fir'aun sama munafik?
Lihat ayat 140 berapa? Fid darkil asfali minan nar. Ayat berapakah itu? 130? 100 berapa? 45. 145. 45 yang artinya ya Ustadz, Fir'aun justru nggak pedih, Bu. Fir'aun tuh nggak sesungguhnya pedih. orang-orang Fir'aun munafik itu, silakan, ayat 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dan di paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Nah, jadi kalau Fir'aun itu, dia nerakanya paling bawah. Paling bawah. Yang ngomong Allah. Fir'aun neraka jahanam, betul. Tapi orang munafik itu nerakanya paling bawah. Berarti kalau kata Pak Zainuddin MZ dulu, di keraknya api neraka, keraknya. Berarti Fir'aun masih di atasnya. Munafik di Ngeri bawah. kali Ustadz. Ya, itulah mengapa perangi itu kalau ada di anak kita. Perangi itu kalau dia ada di pasangan kita. Makanya Rasulullah bilang, sholat yang paling berat dikerjakan munafik, sholat apa? Subuh. Subuh. Berarti kalau tadi subuh dia tidak sholat? Munafik. Berani ibu langsung ngomong munafik kau. Mana? Janganlah Ustaz. Masalahnya surat ini ibu-ibu tak tahu. Janganlah Ustaz. Tahu kami. Kan An-Nisa. Harusnya mak-mak itu, para istri itu, wanita itu tahu ini. Biar dia lihat lakinya, biar dia lihat suaminya, biar dia lihat abangnya, biar lihat anak laki-lakinya. Harusnya. Kau tak boleh begitu. Nah, ibu lah bagian mendorong. Ayolah bang, ke masjid lah bang. Ayo, anak, bang, ayo ke masjid. Pak, ayolah ke masjid, Pak. Sholatlah subuh, Pak. Munafik nanti ya. Ngomonglah. Harus keras, Ustaz. Cara mengajarinya. Harus tadilah. At-Tahrim ayat berapa tadi? 9. Jadi harus kita ingatkan. Udah ya. Masih banyak ini ceritanya. Waktunya jam sebentar. Sampai jam 7. Udah lewat 1 menit sama Kang Nuga nanti ditegur. Bu, disadari atau ayatnya baru turun? Sifat-sifat munafik yang barusan tuh jarang disadari atau ayat-ayatnya baru pada turun? Udah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustaz kok menggantung Ustaz? Ya, tinggal waktunya lah. Jadi yang pedih itu bukan yang kafir. Yang pedih itu yang munafik tadi. Alim itu orang munafik. Kalau yang buat kafir itu azim. Ya, azim. Dia memang dahsyat. Tapi yang si munafik pedih. Ya, na'udzubillah min dzalik. Gara-gara apa, Bu? Infaknya ketahuan gimana kan? Pelitnya na'udzubillah. Apalagi tadi? Sholatnya gimana? Sholatnya gimana? Riya. Dia mengerjakan sholat, mengerjakan ibadah itu riya. Riya itu artinya apa? Mau dipuji orang. Itu. Kemudian apa lagi? Ketika dia zikir ketahuan sedikit. Ada yang ngaji sedikit, yang zikir sedikit, zikir pagi tak sempat. Itu ada ciri-cirinya itu. Zikir petang, ya Allah Ustaz. Ada semua di saya Ustaz ya. Makanya Allah bilang tadi, mereka berkata kami beriman pada Allah, kami beriman pada hari akhirat, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Bayangin aja, berani kali Allah ngomong begitu. Ya beranilah. Wong Allah yang ciptakan kita. Ya betul ya. Begitu. Dah, alhamdulillah. Jangan lama-lama. Ditegur sama Pak Kang Admin nanti. Baik, insyaallah, alhamdulillah, syukran jazakallahu khair Ustaz Israfil atas kesempatan ya bersama titik pagi.
ayah bunda semua, insya Allah semoga Allah hindarkan kita dari menjadi orang-orang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu ayah bunda semua, sebelum ke closing statement mungkin juga mau izin sampaikan informasi bahwa di tanggal 11 dan 12 Juli nanti kita akan menyelenggarakan satu kelas eksklusif bersama dengan Dr. Gustavianza dengan tema One Step Before Stroke, ya. Insya Allah kita akan belajar terkait bagaimana tindakan-tindakan preventif untuk mencegah stroke yang insya Allah dibahas secara holistik mulai dari medis sampai syariat, ya, yang insya Allah seperti biasa dibahas oleh Ustadz atau Dr. Gustavianza. Silakan Bapak Ibu yang mau daftar pagi hari ini, Kak Dira sudah kirim link daftarnya di kolom chat, ya. Semoga ini bisa jadi kelas yang membawa berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Ustaz Israfil sebagai closing statement mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan penutup dari pertemuan kita pagi. Kita ulang dari awal sedikit. Baca At-Tahrim, perintah memerangi dan sikap kita jelas terhadap orang munafik. 13 ayat membongkar kemunafikan. Ingat Al-Hadid, orang-orang munafik ada yang laki, ada yang perempuan. Bukan dia terbatas laki-laki atau perempuan saja. Dua-duanya ada. Mereka mengemis-ngemis cahaya dari orang mukmin. Harusnya dia kumpulkan cahaya. Di Al-Baqarah Allah bilang, ingat gak? Kata Allah, perumpamaan mereka, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Ingat kan ayat itu kan? Falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Di Al-Baqarah. Kata Allah, orang munafik itu dia sibuk. Dia sok-sok sibuk gitu. Dia seperti orang yang menyalakan api. Kumpulkan kayu, nyalakan api. Istawqada naran. Falamma adha'at ma hawlahu, ketika sekitarnya semuanya udah terang. Terang. Tadi dia nyalakan api itu, terang semuanya. Enak kan terang? Tapi kata Allah, tiba-tiba Allah padamkan cahayanya. Zahaballahu binurihim. Jadi yang Allah padamkan itu bukan apinya, tapi cahayanya. Makanya ternyata api itu macam-macam warnanya. Ada biru, ada hitam, ada kuning, ada merah, api. Tapi untuk munafik kata Allah, kami hapus cahayanya. Akhirnya mereka dibiarkan dalam kepanasan, mereka dalam kegelapan, meraba-raba, tapi kepanasan. Memang apinya tak bercahaya lagi. Makanya cari tahu api apa yang paling panas. Warna api yang paling panas itu apa? Lihat tukang las. Apinya tukang las itu bukan warna merah lagi. Dia tidak menyala, tidak bercahaya. Makanya Allah bilang, وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. Allah biarkan mereka dalam kegelapan dan mereka nggak bisa lihat apa-apa. Makanya Alhamdulillah hari ini sedikit kita bahas tentang kemunafikan. Dan ingat tadi, mengapa disebut nafak dalam bahasa Arab? Terowongan disebut nafak. Karena nafak itu masuk lewat sini, keluar lewat sana. Ketika balik, masuk lewat sini, keluar lewat sini. Ada dua mukanya. Gak jelas mana depan, mana belakang. Coba kalau ditanya, terowongan itu mukanya yang mana? Gak ketahuan kan? Begitu pula munafik. Maka jangan lupa Al-Baqarah tadi. Allah bilang, mereka ketika dengan orang beriman berkata, kami beriman. Tapi ketika kembali kepada syaitannya, mereka bilang, kami bersama kalian. Untuk itulah Allah harus kabarin supaya kita waspada. Orang munafik tidak tinggal bersama orang-orang kafir. Orang munafik tinggal bersama dengan orang beriman. Yuk kita tutup di closing statement ini. Baca surat At-Taubah. Ayat berapa Pak Ustadz? Buka At-Taubah ayat 108. Yuk 108. Ini mungkin agak mengerikan. Tapi ya harus kita sampaikan. Mengapa? Karena mewaspadai begitu. 108. Apa artinya? Boleh Kang Luga terjemahannya? La taqum fihi abada. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Silakan. Terjemahnya, janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, sebentar Kang. Bayangkan, Allah bilang jangan sholat di masjid itu selama-lamanya. Jangan kau sholat di situ, hai Nabi. Wah,
Allah larang Nabi sholat di masjid. Iya, betul. Allah larang Nabi sholat di masjid. Kenapa kita sholat di masjid? Tapi kan di sini masjid itu masjid apa? Coba ada yang bertanya enggak? Allah larang Nabi, perintah mengatakan jangan kau sholat di masjid itu selama-lamanya. Tahu enggak masjid itu masjid apa? Masjid itu dibangun oleh orang munafik. Masjid itu yang Allah bilang jangan sholat di situ selama-lamanya kepada Nabi, Allah perintahkan, itu masjid dibangun oleh orang munafik. Ngeri kali ya Ustadz. Begitulah Quran. Kita aja yang nggak baca Quran. Jangan kita lah. Banyak yang tak paham Quran. Kenapa Ustadz? Lihat ayat sebelumnya. Masjid itu dibangun oleh orang munafik karena untuk memecah belah kaum muslimin. Untuk merusak persaudaraan kaum muslimin. Untuk apa lagi? Mengintai-ngintai, melihat kondisi kaum muslimin. Tapi niatnya itu loh. Masjid ini dibangun oleh munafik. Kata Allah, jangan kau sholat di situ selama-lamanya. Akhirnya Allah perintahkan hancurkan masjid itu. Ya Allah. Makanya orang munafik ternyata bangun masjid juga. Iya. Tapi niatnya itu Allah ceritakan ke kita. Lanjut Kang. Jangan di situ sholatnya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Ini masjid posisinya, ini Kuba, di seberangnya masjid itu. Ibu kalau ke Madinah, bapak ke Madinah, ini masjid Kuba, di seberangnya ada masjid Pak. Waktu itu mereka bangun. Kata Allah gini wahai Nabi, selamanya jangan sholat di masjid itu, di masjid yang pertama kali dibangun lebih pantas kau sholat di dalamnya. Ya Allah, masjid Kuba lebih pantas. Karena dia dibangun di atas dasar takwa. Oke, lanjut. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Dengarkan ini. Hai yang ada di masjid. Hai yang sudah ke masjid. Allah katakan fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu. Di dalam masjid-masjid itu ada siapa tadi? Di dalam masjid itu ada siapa? Orang-orang yang ingin membersihkan diri. Ingat, masjid adalah tempat orang kotor yang ingin membersihkan diri. Masjid bukan tempat orang sok suci. Ingat baik-baik itu. Mentang-mentang dia di masjid semuanya munafik. Mentang-mentang dia udah di masjid semuanya nggak beres. Salah. Kata Allah, masjid itu di dalamnya banyak orang-orang yang ingin membersihkan diri. Hai bapak-bapak yang belum ke masjid, pergilah ke masjid. Masjid memang tempat kita kalau ingin membersihkan diri. Bukan di rumah. Ingetin itu wahai para ummahat, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak demen sholat di rumah, kasih dia sarung warna pink. Kalau dia cowok tapi sukanya sholat di rumah, dia laki-laki yang salihah. Ingetin. Quran tuh ngajarin kok. Makanya kalau kau di masjid bukan sok suci. Di masjid cocok untuk orang yang mau membersihkan diri. Aku kotor mah, aku tidak pantas. Justru masjid pantas kalau baca Quran. Tapi kalau orang merasa sok suci, dia merasa di masjid dialah orang yang hebat, semua diusir, anak-anak diusir, yang itu diusir, itu tidak cocok dia di masjid. Tidak, masjid bukan tempat itu. Udah ya, wallahu a'lam bishawab. Udah. Kan closing. Insyaallah, alhamdulillah. Syukran jazakallah khair Ustaz Israfil. Jadi pecutan dan semangat buat kita pagi hari ini, insyaallah bisa lebih waspada lagi, bisa lebih menjaga diri kita dan keluarga lagi untuk bisa terus mempertebal keimanan kita. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat munafik tersebut ya insyaallah. Bapak Ibu ya Bunda semua, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Selamat beraktivitas. Fi amanillah yang sedang di jalan. Semoga Allah limpahkan banyak keberkahan buat kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.